Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuraini dengan NIM 22052087. Saya akan membahas tentang materi proses administrasi PTK, yaitu perencanaan, pengadaan, pendapatan, dan orientasi. Yang pertama, perencanaan. Sebelum adanya proses pengumuman dari bukakannya lowongan pekerjaan bagi PTK, maka sebelumnya ada perencanaan yang matang dari lembaga yang membutuhkan PTK tersebut. Suatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu atau dilakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu informasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya proses personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga pendidikan ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai yang bahwasanya ada lowongan untuk PTK di suatu lembaga, media cetak ataupun media elektronik. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 3 hal. Yang pertama, penyaringan administratif atau tes, dan pemeriksaan medis atau kesehatan. Yang ketiga, pengumuman. Pengumuman ini setelah semua tahap dilalui, maka akan diumumkan siapa yang berhak atau layak untuk mengisi tempat PTK yang telah kosong tersebut. Orang yang namanya tertera dalam daftar kelulusan adalah orang yang siap dan mengabdi kepada kerjaannya. Misalnya penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali. Namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenangan dilihat dari kepentingan atau keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru diperlihatkan atau dikerjakan dengan tuntutan pekerjaan, kewajiban dan hal-hal ditawarkan oleh jabatan tersebut. Selanjutnya, orientasi. Orientasi ini merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga pendidikan yang terhadap situasi, kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi ini adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta didik tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Tujuan agar seorang secepatnya dapat menyelesaikan diri atau menyesuaikan diri terhadap orang-orang tenaga kependidikan lainnya atau para peserta filsafah, dan tujuan-tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan atau kebiasaan atau usaha pembaruan yang berlangsung, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam proses atau karir di masa yang akan datang. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga pendidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun, tidak semua orientasi tersebut menjamin hasil yang baik. Selanjutnya, tentang kesejahteraan PTK, gaji, tunjangan, dan penghargaan. Yang pertama, gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hal yang diterima oleh guru, dosen atau atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS termasuk guru akan dapat kenaikan gaji yang berkala apabila telah memenuhi persyaratannya. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan memiliki bersertifikat pendidikan diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan.
dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tertentu. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru. Yang materi selanjutnya yaitu penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan dan institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan kependidikan. Yang materi selanjutnya tentang PTK. Jenis-jenis cuti. Yang pertama, cuti tahunan. Cuti tahunan ini merupakan hak dari PNS atau CPNS yang bekerja secara menerus-menerus selama sepanjang tahun. Selama cuti tahun PNS mendapatkan TPKPN. Yang kedua, cuti besar. Cuti besar ini merupakan hak dari PNS yang bekerja selama kurang lebih 6 tahun. Jika PNS tersebut mengambil jatah dalam cuti besar, maka ia tidak berhak lagi mengambil cuti pada cuti tahun dalam 1 tahun yang sama. Yang ketiga, cuti sakit. Cuti ini hanya untuk PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari dan ia pun harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau puskesmas. Cuti sakit ini untuk PNS telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun atau 6 tahun atau bulanan. Yang keempat, cuti bersalin. Cuti bersalin ini yang bertujuan bagi PNS atau perempuan yang melahirkan, baik melahirkan anak pertama, kedua, dan anak ketiga. Yang kelima, cuti karena alasan penting. Baiklah, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.